Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lutfia Vida Salsabila dengan NIM akhir 67 dan teman-teman saya Fama Erviatama dengan NIM akhir 52, Cantika Bintang Imelda dengan NIM akhir 57, Sarah Firdausi dengan NIM akhir 78, Nurrohmah Heriani dengan NIM akhir 79, Seri Kuniati dengan NIM akhir 84. Materi sesuai kompetensi yang tepat untuk kelas 3 yang terdiri dari siklus hidup kupu-kupu, siklus hidup katak, siklus hidup tumbuhan. Materi ini sesuai dengan CP IPAS fase A kelas 3D. Selanjutnya materi sesuai kompetensi yang tepat untuk kelas 3 yang kedua yaitu materi contoh nyata dan dekat dengan kehidupan anak, contoh hewan, kupu-kupu, dan katak. Serta tumbuhan yaitu mangga sangat umum ditemukan di lingkungan siswa sehingga mudah dipahami. Kelebihan selanjutnya, di dalam materi kami terdapat penjelasan metamorfosis yang jelas. Terdapat metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di dalamnya juga terdapat contoh-contoh hewan, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya ada hubungan antara siklus hewan dan siklus tumbuhan. Tidak hanya menjelaskan mengenai siklus hewan, tetapi di dalam materi kami juga menjelaskan mengenai siklus tumbuhan. Jadi siswa dapat membedakan antara dua kategori tersebut. Selanjutnya ada rangkuman untuk memperkuat pemahaman. Rangkuman yang diberikan sudah meringkas seluruh materi dengan sederhana dan jelas untuk anak SD. Selanjutnya ada materi mengarah pada pemahaman konsep bukan hafalan. Siswa memahami proses perubahan makhluk hidup bukan hanya menghafal nama tahap-tahapannya. Yang terakhir ada tugas pengamatan lingkungan. Untuk bagian pekerjaan rumah, siswa belajar berbasis lingkungan sangat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran di IPAS. Bab selanjutnya menjelaskan kelemahan di dalam isi modul kami. Yang pertama, belum menjelaskan mengapa siklus hidup terjadi. Materinya menjelaskan tahap-tahap saja, tetapi belum menjawab pertanyaan. Yang pertama, mengapa kupu-kupu berubah bentuk? Mengapa tumbuhan tumbuh dari biji? Menambahkan sedikit penjelasan biologis sederhana akan memperkuat konsep. Selanjutnya, nomor 2, belum menunjukkan perbedaan siklus hidup hewan dan tumbuhan secara eksplisit. Materinya sudah memuat keduanya, tetapi belum ada bagian yang menjelaskan perbedaan mencoloknya, persamaan proses pertumbuhan, padahal ini sangat membantu pemahaman komparatif. Untuk kelemahan yang ketiga, siklus hidup hewan lain belum disebutkan. Agar lebih kaya, biasanya modul menambahkan contoh lain seperti ayam tanpa metamorfosis, kecoa metamorfosis tidak sempurna. Ini bisa memperkuat pemahaman. Yang keempat, penjelasan metamorfosis tidak dilengkapi fungsi atau penekanan konsep. Contoh kekurangannya yang pertama, fungsi kepompong belum dijelaskan. Yang kedua, mengapa katak mengalami dua fase, yaitu air dan darat belum disebutkan. Yang ketiga, akar dan daun pada tumbuhan belum dijelaskan perannya dalam pertumbuhan. Selanjutnya, belum ada penguatan terkait dengan kehidupan nyata. Contohnya, apa manfaat memahami siklus hidup bagi manusia? Yang kedua, bagaimana siklus hidup mempengaruhi rantai makanan? Pemahaman konteks membuat materi lebih bermakna. Nomor 6, tahap perkembangan. Tumbuhan bisa lebih lengkap. Nomor 6, tahap perkembangan tumbuhan bisa lebih lengkap, yakni siklus mangga masih singkat, bisa ditambah dengan yang pertama kecambah, tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbuah. Ini akan membuat gambaran lengkap. Selanjutnya, nomor 7, belum ada penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Misalnya, air, cahaya, nutrisi, suhu.
Misalnya, air, cahaya, nutrisi, dan suhu. Faktor-faktor ini sangat cocok untuk modul ajar kita.